Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tukang Servis Handphone. Kali ini saya ada servisan handphone Redmi S2 dengan keluhan tidak bisa dicas atau dicas restart terus ya. Ini keluhannya dari teman saya sendiri. Oke, kita langsung saja eksekusi handphonenya ya. Kita lepas terlebih dahulu backdoornya. Biasanya kasus seperti ini sering terjadi di handphone Android, khususnya di handphone Xiaomi ya. Handphone Xiaomi biasanya kerusakan itu disebabkan oleh konektor baterainya rusak ataupun di konektor casnya ya. Konektor casnya biasanya tuh sering banget ada yang rontok, atau di PCB boardnya ada yang bermasalah ya. Biasanya itu kapasitor ada yang short. Itu sering banget terjadi di handphone Xiaomi. Atau bisa juga di IC cas ya. Biasanya IC cas itu sering banget bermasalah juga di handphone Xiaomi. Tapi saya di sini belum mengambil langkah yang lebih berat ya. Kita selesaikan dulu dengan langkah-langkah yang ringan dulu nih. Kita cek satu persatu dari baterai ke konektor baterai, terus ke fleksibel konektor ya. Biasanya di situ juga ada yang bermasalah, atau di konektornya itu sendiri ya. Oke, kita bongkar penutup mesinnya. Oke, sudah terbuka ya. Kita lepas soket baterainya terlebih dahulu. Kita cek di pin baterai ya. Pin baterai bad ID-nya itu sering banget bermasalah, sering banget rontok di situ. Kita cek terlebih dahulu apakah masih normal. Kalau dipastikan sudah normal, kita cek terlebih dahulu untuk voltase chargernya masih masuk ke output konektor baterai atau tidak. Kalau masih masuk berarti itu masih normal ya. Biasanya di voltasenya outputnya 4,2 volt. Itu untuk pengecasan yang normal ya. Kalau tidak normal itu biasanya di bawah 4,2 volt. Itu biasanya handphone nggak bisa ngisi sama sekali ya. Tidak bisa ngisi. Biasanya baterainya stuck ya, stuck nggak mau terisi, itu 0% terus biasanya. Oke, kita cek pakai multitester, outputnya masih ada atau tidak. Oke, di sini saya cek masih normal ya, 4,2 volt. Bad ID-nya juga masih normal, masih ada voltase outputnya. Oke, ini sudah dipastikan handphone masih bisa ngecas dengan normal ya. Jangan buru-buru kita vonis ke mesinnya ya, ke IC-nya atau ke mesinnya ya yang berat ya. Kita cek dulu dari yang ringan-ringan nih, dari baterai, konektor baterai atau konektor cas. Itu yang biasanya sering bermasalah. Oke, kita langsung bongkar penutup papan board charge-nya ya. Di sini sering banget terjadi masalah di konektornya ataupun di fleksibelnya ya. Biasanya itu sering banget.
ada korosi ataupun ada yang short dari dioda ataupun kapasitor. Itu sering banget short di jalur VBAT. Nanti kita cek dari konektor USB-nya langsung ya, dari casnya langsung masih keluar output 5 volt atau tidak. Kalau tidak keluar berarti dipastikan konektornya yang rusak. Oke, sudah terbuka, kita buka pelan-pelan. Ini masih keras ya, soalnya handphonenya masih ada segelnya. Oke, buat teman-teman yang di rumah juga bisa memperbaiki handphone sendiri ya dengan cara yang mudah seperti ini. Untuk konektor-konektor juga sekarang mudah didapat ya di toko-toko online ataupun di toko spare part di daerah teman-teman. Harganya pun terjangkau ya, harganya terjangkau sekali, tidak sampai 10.000. Tapi ada syaratnya harus punya blower sendiri ya, atau punya solder sendiri, terutama blower ya. Untuk melepas konektor itu pun harus pakai blower ya, tidak bisa pakai solder. Kalau pakai solder pastinya pin-pinnya nanti tidak terangkat ya, pin-pinnya tidak akan bisa keangkat karena harus merata panasnya. Oke, di sini cukup keras ya untuk membuka cover PCB casnya. Oke, kita congkel aja pakai pinset karena sini masih keras sekali untuk penutup PCB boardnya. Oke, kita tunggu ya sampai terlepas. Oke, sudah terlepas untuk penutup konektornya atau penutup papan board casnya. Langkah berikutnya kita cek baterainya terlebih dahulu ya, masih ada voltasenya atau tidak. Kalau tidak ada voltasenya, dipastikan baterainya harus diisi tegangan lagi ya, disuntik tegangan lagi. Kalau sudah dipastikan tegangannya normal 3,8 volt atau 3,75 volt, itu baterai berarti masih normal, masih bisa terisi, masih bisa dicas ya. Oke, di sini baterainya masih ada tegangannya 3,8 volt. Oke, kita bersihkan dulu untuk konektor belakang ya. Konektor casnya kita bersihkan terlebih dahulu dengan thinner ataupun bisa pakai minyak angin ya. Biasanya di situ sering terjadi korosi atau kena debu ataupun kotoran lainnya yang membuat charger itu tidak stabil ya, voltasenya atau tegangannya tidak stabil biasanya. Oke, kita coba masukkan cas, apakah sudah berhasil atau belum. Kita cek outputnya dari konektor cas. Di sini masih ada tegangan sekitar 5,2 volt ya, 5 volt di sini masih normal. Berarti untuk konektornya itu sendiri masih bagus ya, masih bisa dipakai, tidak perlu ganti konektor. Misalnya di sini sering banget rontok untuk pin positifnya ya, sering banget rontok
karena mungkin tertarik saat mencabut casnya terlalu kencang, ataupun biasanya terlalu ketekan ya, terlalu ketekan, itu biasanya sering banget rontok ataupun dipaksa di casnya, dipaksa karena memang itu posisinya terbalik, biasanya secara tidak sengaja biasanya mengakibatkan pin-pin itu dari lempengan tembaganya bisa rontok ya. Oke, di sini diukur lagi tegangan di mesinnya masih mengeluarkan voltase atau tidak. Oke, masih normal di sini ya, masih ada voltasenya semua. Bisa dipastikan sudah normal ya handphonenya. Memang sudah normal di sini, masih normal semua untuk sistem pengecasannya. Voltasenya pun dari konektor sampai ke pipetnya sampai ke bat ID-nya juga masih normal semua. Berarti tersangkanya bukan dari konektor ataupun dari fleksibel ataupun dari baterainya ya. Kita nanti coba langsung ke fleksibel on off atau fleksibel volume up down. Di situ sering banget terjadi konslet ataupun korosi ataupun jalurnya hancur ya atau patah, biasanya sering banget terkelupas di situ, yang mengakibatkan handphone sering restart karena posisi di tombol on off-nya itu ada yang short. Oke, di sini fleksibel on off sudah saya lepas. Kita coba masukkan USB chargernya, apakah sudah berhasil atau belum. Kita tunggu sebentar sampai logonya muncul. Oke, sudah muncul ya. Berarti di sini sudah berhasil. Dan tersangkanya adalah fleksibel on off atau fleksibel volume atas bawah. Bisa dipastikan di sini untuk fleksibelnya sudah tidak bisa dipakai lagi ya. Nanti kita ganti dengan yang baru karena memang di sini sudah konslet atau sudah rusak. Kita ganti saja dengan yang baru. Oke, buat teman-teman yang mau mencoba di rumah juga bisa ya dengan alat-alat sederhana. Cukup dengan pinset saja untuk mencongkel fleksibelnya. Oke, sekian dulu tutorial dari saya. Nantikan video-video selanjutnya dari channel Tukang Servis Handphone. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.